qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Qala dawu musannif mengarah kita ke hikam ini Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kita kembali kepada bab awal. Melanjutkan yang minggu yang lalu tentang al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhuruhul haqq fihi faman ra'a kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudal anwari wa hujibat anhu syumusil ma'arif sahibil athari. Kita sudah mengerti bahwa al-kaunu kulluhu zulmah, bahwa semua wujudnya alam ini, jagat ini pada dasarnya itu zulmatun, gelap gulita. Enak jadi kita memaham, mengerti. Enaknya ini kita menikmati dengan keyakinan, mengenal bahwa sesungguhnya alam ini gelap gulita pada dasarnya. Kan kita tidak mengerti, sama sekali tidak mengerti bahwa alam ini sebenarnya gelap gulita. Tidak mengertinya ini kenapa ya kasar tahu kita alam ini terang karena matahari. Di malam hari banyak lampu. Jadi tidak mengenal bahwa sesungguhnya alam ini gelap gulita. Tapi setelah kita ditempa oleh pelajaran untuk mengenalkan sesungguhnya alam ini seperti apa, baru kita sadar. Sadar itu sampailah mudah-mudahan kepada Allah, yang disebut juga dengan wusul, datang kepada hadiratnya. Yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan, karena bukti sudah nyata dan sudah menjadi fakta yang konkret, tidak ada yang diragukan lagi dari kebenaran yang sesungguhnya, karena ini bersumberkan dari Al-Quran. Allahu nurus samawati. Al-Quran menyatakan bahwa Allah itu nur, nurnya beberapa langit, mengenuri beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Jelas di situ mengandung arti terangnya alam ini karena nurnya Allah semata-mata. Karena itulah kaidah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-kaunu kulluhu zulmah. Gelap gulita alam ini, gelap gulita. Artinya apa? Wa innama anaruhu zuhur, bahwa sungguhnya menerangi, mengenuri sapa Allah. Zuhuruhul haqq, jelas akan nurnya Allah. Kenapa diyakini? Karena sesuatu yang diyakini itu adalah samar. Kalau yang jelas tidak, kalau yang kelihatan di sini tidak ada keyakinan lagi. Nyata. Yang tidak nyata ini oleh suatu barang zahir maka perlu diyakini. Yang disebut ada kata-kata yakin, mengitikadkan, mempercayai betul-betul bahwasanya yang kita lihat dengan jelas ini pada hakikatnya gelap. Jelas karena dijelaskan oleh nurnya Allah,
Maka dengan penjelasan itu timbullah sebuah keyakinan yang menghantarkan dari akal pada hati, sehingga tumbuh keyakinan di dalam sir ini. Juga tumbuh sebuah rasa yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Dulunya tidak pernah dirasakan nikmatnya kita memandang. Apa yang kita pandang bisa menimbulkan sebuah rasa kejembaran hati, kenikmatan sir. Kenapa? Ya, ini jawabannya. Makanya faman ro'a, maka siapa orangnya? Jika orang itu ro'a, melihat al-kauna, melihat kaun, beberapa makhluk jagat ini gitu. Walam yashadhu, tidak yashad, tidak bisa nyawang bahwa terangnya, jelasnya alam itu karena nurnya Allah. Fihi, di dalam kaun, di dalam jelasnya alam itu, kita tidak bisa nyawang Allah. Aw indahu, maksudnya di sisinya, aw qablahu, atau sebelumnya kita memandang kaun, aw ba'dahu, atau setelah kita memandang alam ini. Faqad a'waza, maka betul-betul putus kepada orang itu. Apa yang putus? Wujudul anwar, wujudnya beberapa nur, maka putus dari nur itu. Ya. Inilah yang kita terus memohon kepada Allah. Pandangan kita ini masih banyak menjadi pandangan mubadir, pandangan yang betul-betul gelap gulita, pandangan yang tidak dihantarkan oleh nurnya Allah menuju Allah. Ini sebagai untuk patokan skala ukur tebalnya dosa kita kepada Allah, dhaifnya, lemahnya jiwa kita, iman kita, ajzun, rentannya iman kita di dalam menghadapi kenyataan yang ada ini masih lemah, betul-betul lemah. Karena kenyataannya tidak bisa kita pungkiri lagi. Dalam kaifiah, cara-cara kesehariannya, dari waktu ke waktu kita banyak luput, banyak ghaflahnya kepada Allah. Sedangkan setiap semua maksiat itu asalnya ghaflah. Lalai kita kepada Allah. Kenapa lalai? Kenapa lalai? Banyak penghalang-penghalang yang melalaikan itu, yang sulit untuk kita buang, berat untuk kita tinggalkan. Itu penghalang-penghalangnya. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita masih berat untuk ditinggalkan, karena sudah mengakar rasa manisnya bagi hawa nafsu, sehingga tidak mau untuk ditinggalkan dan meninggalkan dari kebiasaan yang hina itu. Itulah yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa melihat di sisi suatu barang yang kita lihat. Di situ adalah Allah Subhanahu wa taala.
samping barang yang kita lihat, disitulah penciptanya. Atau sebelum kita melihat, ingat Allah. Apalagi ini sudah masuk dalam kadar tatanan ma'rifat di sini sudah. Aw indahu, aw qablahu, aw ba'dahu. Ini sudah kadar ukuran ma'rifat, tatanan sudah masuk di situ. Orang melihat sesuatu lalu ingat Allah, masuklah dia sudah dalam fana. Tidak sesuatu yang dilihat hanyalah Allah. Sudah masuk dalam tatanan ma'rifat sudah. Makanya ya wallah. Kalau dibilang susah ya susah, tidak menurut bagi Allah. Nah, kita memohon bantuan terus menerus supaya dikaruniai hal yang demikian, supaya menjadi obat bagi kita. Dari apa yang kita lihat semuanya bisa menghantarkan kita kepada Allah, meningkatnya keimanan kita, martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah tadi kita kembali, mau tidak kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baiknya itu. Karena keindahan dunia ini susah untuk ditinggalkan, susah untuk dilenyapkan. Jadi kita mau mengorbankan itu supaya kita bebas dari penyakit-penyakit yang menghalang-halangi, yang menutup-nutupi hati kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, jadi faman ra'al kauna walam yashadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wajahu wujudal anwar wa hujibat, maka dia hijab, terhijab anhu dari kaun. Jadi sumusil ma'arif, dari mataharinya ma'arifah, kelihatan nyata. Tapi kenapa tertutup hati ini kan? Karena tidak adanya ilmu yang menghantarkan ke arah itu. Sedangkan kita di ilmu ini ada ilmunya pun itu kita butuh istiqomah, butuh praktek yang rajin, dan butuh kehati-hatian supaya kita tidak tertipu. Karena masih banyak tipuan-tipuan yang dilakukan oleh setan. Nah, nanti kita berbicara tentang setan. Kayak apa setan itu sih? Qala musannif rahimahullah ta'ala, begitulah. Jadi kita berusaha, berupaya ikhtiar, harus ada himmah dulu, rentek niat yang betul-betul, sejak yang kuat, kadang greget untuk niat merubah, karena Allah akan merubah kalau ada niat. Itulah takdir mu'alaf lama di dunia ini. Ikhtiar adalah wujud daripada penghambaan kita pada Allah. Tawakal dan tawakal, wujud kesungguhan kita betul-betul khidmah kepada Allah. Mohon supaya bertemu, selalu ditemukan dengannya, dimana kan kapanpun kita berada. Karena yang hidupnya selama hidupnya nutup dari setiap napasnya, dari setiap pandangnya selalu ingat Allah, itulah orang-orang yang diberkahi oleh Allah di dunia ini. Sedangkan kita masih jauh dari hal itu, kita akui. Makanya lalu baru kita mengaku orang yang disucikan, weh hebat betul ya.
berhasil di dalam bulan puasa ini. Kita kembalikan, telah kembali ke seperti selayaknya bayi yang baru lahir, gondong ngaku-ngaku ya. Katanya kepengennya begitu, sehingga tidak punya dosa lagi. Orang puasanya juga main game-game terus. Oh boy, yang dilihat di HP, sukanya di Quran dengan sukanya melihat hiburan, masih ke hiburan, dibersihkan, menang katanya bulan ini. Menang karo sapa ya? Perangnya kapan ya? Perang apa ya? Ya perang game itu. Perang game. Menang karena game. Masya Allah. Sudah gitu. Qala musannif rahimahullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kayak musannif di sini menambahkan, menguatkan lagi dari lanjutan tadi. Orang bisa katakan masuk dalam tatanan ma'rifat tadi, kalau ia melihat kaun, melihat selain daripada Allah, barang wujud apapun, lalu mengenali bahwa di sisi itu adalah tidak luput itu dari kekuasaannya Allah. Lihat lalu ingat Allah, wujud karenanya, wujud karenanya Allah. Entah setelah melihat, apalagi sebelum melihat, ingat Allah. Ingat yang satu, melihat yang banyak. Melihat yang banyak, ingat yang satu. Yang itu kasrofil wahda, kasrofil wahda fil kasrah. Lihat yang banyak, ingat yang satu. Ingat satu karena melihat yang banyak. Ini itu nikmat. Betul-betul kenikmatan keimanan yang rasanya ya Allah luar biasa. Ingat Allah itu Masya Allah jembar pikiran, padang, terang betul-betul dada ini. Melihat, ingat Allah ya, kekuasaannya. Kenapa kita melihat sesuatu biasa? Karena ukuran spiritual kita atau hati kita ini, wadah keimanan ini tidak diisi, tidak ditempa dengan ilmu yang bisa menyambungkan akan keberadaan itu, akan keberadaannya alam ini, yang bisa mengusulkan kita kepada Allah. Kelihatannya biasa-biasa saja, lihat ikan ya ikan, cobalah begitu ya. Penglihatannya sang sadi, penglihatannya orang-orang yang beriman, bahasanya begitu. Beda dengan penglihatannya orang-orang fasik. Beriman karena ada iman, begitu melihat jadilah sebuah keyakinan. Sama-sama melihat. Bedanya yang beriman ini beserta dengan nurnya Allah, maka teranglah. Ikan setelah keluar dari air, kota berkutik. Di air dia bisa bergerak lapang, begitu kuatnya, diangkat dari jiri, tak mampu bergerak. Itulah alamnya ikan. Allah menghidupkan pada jirinya, pada alamnya, tapi ikan tidak mengerti bahwa alamnya dia itu adalah air.
Kalau manusia sampai begitu, tidak mengerti kita hidup di dalam apa, maka kayak ikan tidak ada bedanya, kayak kerbau, kayak sapi, kayak hewan. Kita hidup di apa kita ini? Telusurilah jalan ilmu supaya kita ketemu. Kita pun mengenal, insya Allah kita akan sampailah kepada penciptanya. Belum sampai ke arah itu. Yang ada dulu, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, adalah yang kita lihat dulu itu yang gampang, yang terlihat saja kita kayak buta. Selama apa yang kita lihat, sebanyak apa yang kita lihat, berapa yang mengusulkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Sampai dikasih peringatan, dikejar-kejar corona aja enggak ya. Takutnya sama corona, corona, di lockdown hidungnya, mulutnya, takut kena. Ya tertumpu kepada sesuatu yang tidak nyata, tidak jelas. Coba kembalikan kepada Allah. Allah ciptakan sesuatu perkara, ada yang samar, ada yang nyata. Ini penyakit samar. Semua penyakit bentuknya samar, tidak ketahuan. Nah ini penyakit gigi datang nih, nggak kelihatan nih. Tahu-tahu ngerung-ngerung, emang tahu datangnya begitu. Penyakit itu samar, sesuatu yang datang dari Allah untuk mengingatkan itu. Wah, atau ribut, corona, kosongkan masjid, jangan ada jamaah, ya kepenak betul ya, tidur aja lah. Begitu dia dikir HP, lelet-leletan, mau dibungulin kayak begitu. Suruh jamaah aja susah, apalagi disuruh di rumah masing-masing. Ya udah, jamaah sekeluarga. Jamaah TV, jamaah, aduh ya Allah, itu ya sudah. Tujuannya supaya kita menghadap hati ini kepada Allah. Allah datangkan sebuah peringatan, dan peringatan tujuannya supaya mengarah dengan arah di asli, mengarah kepada Allah. Takutnya bukan main. Apa yang ditakutkan yang gak jelas. Begitu. Tapi kita anggaplah itu adalah tamu dari Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Ada yang samar, ada yang nyata. Yang nyata ya singa begitu ya, situ singa ngamuk gitu. Kerbau ngamuk gitu. Kita jelas larinya itu kan. Ada ular, kita bisa menghindar. Kalau ini gimana kita tahu? Tahu-tahu udah stres. Jadi famaro al-kaunu walam yashadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awazahu wujudul anwar wa hujibat an usumusul ma'arif bisuhubil asar, dengan tertutup dengan mendung tebalnya awan beberapa makhluk. Ya makhluknya kan macam-macam, yang bisa menutupi tebalnya, jadi ketebalan sehingga bisa menutupi. Artinya tidak sampainya kita kepada Allah karena tertutup oleh beberapa oleh ketebalan daripada asarnya makhluk yang membekas di dalam hati. Terlihat ingat ini, ingat itu, masalah ini, masalah itu.
tidak mau mengembalikannya kepada sang pencipta masalah itu. Itulah perbedaan segi pandang dari seorang yang betul-betul mengimani, beriman betul-betul dengan hanya sekadar orang yang beriman. Jauhlah sangat perbedaan itu. Sayang betul nih, sayang betul. Bisa umur kita ini tidak dimanfaatkan betul-betul. Mas bentar lagi nyampe di bab waktu, nanti jilid kedua itu membahas tentang berharganya waktu ya, yang sedang berjalan ini. Wala musannif rahimahullah ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaifa yatasawwaru ayahjabahu syai' wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Kaifa, kaya apa? Yatasawwaru, dan aling-alingi sapa Gusti Allah. Ayahjabahu, menghijabi Allah syai'un apa suwiji-wiji apa sesuatu, wa huwa bahwasanya Allah allazi azhara kulla syai'in, sedangkan Allah sendiri yang mendahirkan setiap sesuatu ya kan. Allah baru akal ketemu nurnya. Bagaimana sesuatu itu dianggap menghalang-halangi kepada Allah, sedangkan Allah sendiri yang menciptakan sesuatu itu, termasuk diri kita. Kerangka kita ini, kita diibaratkan haikal, intan yang dikurung oleh semua makhluk-makhluknya. Manusia itu ibarat intan, permata. Coba, ibaratnya hebat betul, permata. Karena mulianya manusia dibuntel, bahasa Jawa dibuntel, dibungkus oleh semua. Itu logika mujmal. Terperincinya kita lihat jasadnya kita. Betulkah kita ini dari bermacam-macam makhluk? Iya. Coba, kerangkamu itu dari macam-macam makhluk ini. Asalmu itu ya, dari mie goreng, masuk, ya, kerupuk masuk. Ya. Kerangkamu itu, apalagi telur, bakso, ikan bakar, ikan bebek, jadi kerangkamu itu. Bahkan kulit sapi, daging sapi, ayam, jagungnya masuk membentuk kerangka. Itu terperinci, rincian-rincian daripada jasad kita. Air, dari 4 unsur air, api, tanah, udara. Maka jelas semua isi alam ini membentuk kerangka tubuh kita untuk membungkus isi yang mulia. Lautan ilahiyah terbungkus di dalam itu. Subhanallah, tidak akan pernah tahu manusia sendiri wujudnya akalnya seperti apa. Tapi akal inilah yang menanggung resiko, semua risiko hidup, karena ada akalnya kan. Jika tidak ada akalnya, maka lepaslah tanggungan jawab itu. Jadi tinggal pilih, mau ada akalnya apa mau hilang akalnya. Kalau tidak mau nanggung resiko hidup di dunia, ya sudah, masuk rumah sakit jiwa aja.
Karena yang menanggung nikmat, menanggung semua ini adalah akal. Itulah kemuliaan manusia. Disitulah karena ada akal maka al-qalam, maka ada nur pencatat ingatan teringat. Ya Allah, subhanallah, kita ini apa? Kalau dilihat itu habis semuanya. Jasad kita adalah kerangka dari sesuatu yang tidak ada lalu diadakan. Ruhnya kita adalah bukan ilahi. Adakah kita ini? Subhanallah. Kita di dunia lalu kita bisa dikaruniai oleh Allah menyaksikan, bermusyahadah di alam syahadah ini, lalu lupa jauh dari sang pencipta. Apa kita pantas dianggap orang waras? Tidak waras. Disitakan akal, pola untuk berpikir, modal tanggung jawab mencari rezeki. Dari situlah Allah tanazul, sehingga orang bisa membuka bakatnya masing-masing. Adanya bakat yang dipendamkan oleh Allah di dalam diri. Jalannya lewat akal itu bisa berpola berpikir, maka mulialah manusia itu. Dengan keadaan akalnya itu, jadilah ia tentara, jadi dokter, jadi guru, macam-macam yang membawa dia menjadi kemuliaan di dunia ini. Tapi tidak mengerti apa ia waras dibilang. Ya, coba bayangkan ya. Kita dari barang tidak ada jadi apa? Subhanallah. Begitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan dari kebenaran Allah yang begitu agungnya. Agung ya Allah, kalau tidak terpikirkan, tidak adanya nur di dalam hati, maka tak akan merasa keagungan Allah. Maka begitu sampai wusul kita kepada Allah, lalu berpikir, lalu bisa hikmah terhadap penciptaan Allah ini, sehingga tumbuh rasa nikmatnya keimanan, melabet, membekas apa yang kita lihat, apa yang kita tafakuri, kita pikir lalu ingat kepada Allah. Itu maknanya tafakur. Berpikir-pikir kepada makhluknya Allah dan untuk mengingat Allah, namanya tafakur. Ingat di luar sholat. Nah, dengan cara itulah iman itu bertambah. Dan itu cara kita memohon kepada Allah. Tapi terus kita ungkapkan keinginan di hadapan Allah, ketidakberdayaannya, kedhaifannya, kerentanan iman kita, kehinaan kita, untuk memohon semuanya pada Allah. Hanya dengan sifat-sifatnya Allah lah manusia itu jadi mulia. Sifatnya Allah itu iman, kita tidak punya iman. Nah ini baru kita nanti masuk ke dalam area itu. Jati diri manusia nanti, karena belum saatnya kita baru pakai sifat umum dulu. Cara belajar umum, cara berpikir dulu. Kaifa ya tasawwur ahjabahu, bagaimana menjadi hijab, bagaimana menjadi menghalang-halangi sesuatu ini.
kita anggap ini menghalang-halangi, tidak ketemu akal. Yang menghadapkan sesuatu itu adalah Allah sendiri. Apa, jangan lari ke sana-sana, kembalikan kepada kita. Kita ini diadakan keluar ya dari perutnya ibu. Tahukah bagaimana kita kehidupan di alam rahim? Dulu tidak ada, hanya secair itulah air yang hina. Bentuknya dia Allah untuk membentuk kerangka. Setelah kerangkanya terbentuk, baru mirrohi, Allah meniupkan rohnya. Pembungkusnya sudah disiapkan, kerangkanya. Subhanallah, begitu lunak di dalam perutnya ibu. Masya Allah, karena kita berpikir, oh nikmatnya, hebatnya kuasa Allah ini. Itu, tapi dilupakan, diabaikan begitu saja. Diabaikan dan diabaikan dari hari-hari ke waktu, dari waktu ke waktu. Penuhlah kegelapan di dalam hati ini karena banyaknya dihinggapi, tebalnya dengan mendung-mendung makhluknya, asar bekas membekasnya sesuatu, gambaran-gambaran di hati ini, hingga kayak mendung yang gelap gulita, tak bisa ditembus oleh sinar matahari karena tebalnya mendung itu. Akhirnya menjadi gelap gulita, jadilah malam. Begitu. Ya, qala musannif rahimahullah ta'ala, Allahumma shalli ala sayyidina kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Nah ini nambah melaju. Tadi kita melihat sesuatu lalu kita ingat Allah. Kenapa? Karena sesuatu itu diadakan oleh Allah. Sekarang kita lebih maju ke dalam, masuk ke dalamnya lagi. Kaifa, kayak apa? Dan kemudian apa ya kan? Ya tasawwaru ayah coba. Dan ngaling-alingi, dialing-alingi sapa Gusti Allah. Ayah coba dijabi sapa Allah. Syai'un apa suwiji-wiji. Kan wa huwa utawi Gusti Allah itu Allah utawi tebak. Zat doharo fi kulli syai'in, ang dohir fi kulli syai'in, di dalam tiap-tiap sesuatu. Gusti Allah dohir di setiap sesuatu. Nah ini sudah. Nanti kelihatan orang nur itu mendiami di dalam sir. Setelah orang itu mengerti, setiap yang ia lihat secepat itu pun dia sampai kepada Allah. Ini tanda-tanda nur itu mendiami di dalam hati. Sudah jumenengi, sudah mendiami di dalam hasir kita, sudah menerangi hati kita. Semua penglihatan, pendengaran akan kembali kepada penciptanya. Ini yang kedua dibutuhkan, perjuangan, usaha yang betul-betul, muraqabah yang betul-betul. Muraqabah itu penjiwaan. Kalau ingin muraqabahnya benar, hatinya dulu dibenarkan. Jangan ada sesuatu yang merusak hati. Hasud iri drengkinya,
mulai ria, takabur, mulai diperangi, dibersihkan hatinya supaya muraqabahnya betul, penjiwaannya kita kepada Allah benar. Nanti Allah akan memberikan hidayah di dalam muraqabah itu, mengerti, terbuka dari apa yang tidak diaji di dalam kita, lalu terbuka lewat muraqabah itu. Karena hasilnya dari pembersihan hati tadi, perjuangan hati. Karena kata Nabi, man alima bima man amila bima alima wa rasulullahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan daripada apa yang telah dipelajari, wa rasulullah, Gusti Allah akan mewarisi dengan ilmu dunia. Jadi itu di luar batasan ini, kitab ini. Urusanmu dengan Allah sendiri. Kalau kita betul-betul melakukan ikhtiar, usaha memerangi nafsu-nafsu, insya Allah akan punya pandangan sendiri dari Allah. Di luar daripada apa yang tidak diajarkan oleh Bapak, kamu akan mendapatkan suatu ilmu dari Allah langsung, yang disebut ilmu laduni. Di bulan puasa ini, dan kita sedang berperang, berjuang dengan nafsu secara syariat dan secara thariqah, hakikat itu. Syariatnya kita mencegah dari perbuatan nafsu yang membatalkan puasa lewat dohiriyah. Ini makan minum insya Allah itu sudahlah. Kuat saya, tidak kurang akal. Tidak kurang akal begitu. Nafsu mempengaruhi akal lewat batin. Silakan kamu puasa, tapi jangan harap kau mendapatkan, ada setannya begitu, pahala. Karena setan sudah telah membekaskan kebiasaan-kebiasaan buruknya kepada hati manusia yang sulit untuk ditinggalkan. Persekutuan dengan nafsu. Di bulan puasa pun bisa terjadi pahala. Kalau tidak batal puasanya, maka tidak mendapat pahalanya. Dirusak batinnya. Ya itu sudah apa tadi yang Bapak katakan. Senang melihat Quran apa senang melihat game? Ya. Waktu dihabiskan untuk itu, apa untuk menghayal. Mata, wah ya Allah, ini sudah begitu diperlihatkan, ditemukan dengan maksiat. Makanya kita belajar mohon kepada Allah supaya jangan ditemukan maksiat, ditutup anil maksiat, dari maksiat. Jangan sampai ketemu maksiat. Jangan mohon kepada Allah supaya Allah menutupi maksiatnya. Ya gemar maksiat tapi tidak mau terbuka maksiatnya. Mohon kepada Allah supaya tertutupi. Jangan begitu. Kan ada dua tutup. Tutup dari anil, dari maksiat. Tutup, minta ditutupi minta dicegah dari perbuatan maksiat. Jangan sampai ketemu maksiat. Atau ditutup atau yang pertama ditutup dari maksiatnya, kan begitu. Ada yang minta ditutupi maksiatnya karena ia masih gemar melakukan maksiat. Bagi orang-orang salihin, mohon kepada Allah, orang-orang yang betul-betul beriman, mohon kepada Allah supaya ditutup dari maksiat, jangan ditemukan. Ya, karena ketidakmampuan kita melawan maksiat. Begitu. Maka mohon kepada Allah supaya dilindungi dari maksiat, jangan sampai ditemukan itu.
Sampai dulu di sini saja dulu. Kaifa yatasawwur ayat bau syai'in wa huwa alladzi tuharu bi kulli syai'in. Bagaimana bahwa alam ini dinyatakan menghalang-halangi Allah. Makhluk ini menghalang-halangi Allah, sedangkan yang menciptakan, yang mengadakan atau yang mendohirkan makhluk itu, semua makhluk itu Allah. Ya kok akan masuk akal kan? Adanya apapun lah yang ada ini, begitu. Cobalah kamu pandang, asal kamu pandang saja begitu. Kalau pandangmu dengan keyakinan, dengan suaul basir, pandangan akal yang menghantarkan keimanan, artinya kamu betul-betul dinuri, atau pandangmu bersama nurnya Allah. Maka sampailah kepada Allah. Kenapa? Karena kamu ada keinginan, ada niat, yarhalu ilallah, berjalan menuju kepada Allah. Dikasih jalan. Dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya sampai kepada Allah. Tapi kan ada ikhtiar, ada syariat. Maka takdirnya Allah mengikuti apa sangkamu, apa sangka kita. Kata Allah, merubah tidak merubah, ada ketergantungan dari manusia itu. Makanya kata Allah, kalau muni, jangan kau kecam aku, kamu kecamlah dirimu sendiri. Kamu bentuknya apa? Lihatnya baru yang aneh-aneh, baru ingat Allah. Lihat odol saja, lihat sikap, ya Allah, subhanallah. Ya. Jika Allah tidak mewujudkan, maka tidak wujud ini. Ciptakan lewat akalnya manusia, wujud ini. Akal itu yang menanggung. Karena Julia, ilmunya Allah, hati ke akal. Terciptalah sesuatu di alam ini yang lewat akal itu, berbagai macam panorama menghiasi. Gitu. Orang bisa gawe motor, kalau dikit dengan akalnya ndak nyampe, kok bisa motor bisa jalan, kan begitu. Kan dia itu apa sih komponennya, besi, kan dia mungkin, wallahu begitu. Karena itu adalah kan begitu kekuasaan Allah. Allah memperjalankan itu, mengenakan manusia. Artinya semuanya sudah masuk dalam kemasan takdirnya Allah. Itu akan lahir sejauh sebelumnya. Cuma zaman dulu kan belum ada pesawat terbang, lahir itu masih jarak itu belum lama dari kehidupan zamannya kita. Mungkin masa-masa kakeknya kita itu lahir. Dulunya tidak ada. Allah ciptakan dulu untuk memudahkan mereka. Kuda, onta untuk tunggangan, sampai tunggangan juga jadi makanan. Wajalanna lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Wajalanna dijinakaken faminha, dan dari hewan-hewan itu rakubuhum jadi tunggangan, wa minha yakulun, dan dari hewan-hewan itu yakulun jadi makanan. Coba bayangkan, lengkap betul ya, ditunggangi, jadikan kendaraan, kurang-kurang dimakan. Manusia dia tiadakan, artinya sudah disediakan semuanya itu.
apa itu tidak cukup pernyataan daripada adanya Allah di setiap sesuatu pada yang dijadikan begitu. Nah, ini supaya kita sadar gelapnya hati kita masih dipenuhi dengan asar-asarnya kaum, supaya tertunduk di hadapan memohon terus. Tak mampu kita mengingat Allah karena ingat itu adalah sifatnya Allah. Ingat itu sifatnya Allah. Terus kita naik sini Allah kepada Allah supaya kita diingatkan terus, dihadapkan terus hatinya kepadanya. Jangan timbul aku bah. Kalau hatinya aku bisa dapat ingat Allah, coba aja baru ngomong geledak molor. Oh kayaknya. Jangan kita terkendali oleh tipu-tipu setan.